memberikan beberapa pemetaan terkait kepemimpinan itu. terkait kepemimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan, di mana sekolah sebagai institusi moral bukan kadang ya Pak, tapi sering pemimpin itu dihadapkan pada persoalan yang persoalannya itu ya antara benar dan benar yang saling ya. Betul. Sering ya Pak. Ya. Kaitannya dengan itu Pak, ada bagaimana itu mempengaruhi Pak Johan dalam pengambilan keputusan. Ya. Terkait dengan hal-hal yang sifatnya dilematika etika ya. Banyak hal tentunya ujung tombak daripada lembaga itu kan saya sampaikan kemarin kalau melihat bagaimana itu sekolahnya ya sekolah saya sampaikan begitu. Jadi hal-hal yang berupa dilematik yang itu sebenarnya ada salahnya, sama-sama benar. Jadi itu nanti orientasinya dalam hal pengambilan keputusan bagi saya itu tetap nanti ada di kepala sekolah itu sendiri nanti. Cuma satu yang harus saya lakukan yang kedua sebelum itu menjudge ataupun mengambil kebijakan terkait sesuatu itu, saya tetap harus ngasih latar belakang ataupun kenapa hal ini kok dilakukan itu ke kepala sekolah selaku pemegang kebijakan tertinggi di lembaga sekolah itu. Jadi itu cara ataupun upaya saya dalam hal apapun yang terjadi di lembaga dari sekolah. Selain juga meminta pandangan kalau dalam desainnya itu trilogi ya. Jadi ngambil uji di dalam kepemimpinan itu kan ada uji validitas, uji kevaliditas itu. Jadi dari faktor ketiga pun saya juga tanya kadang terkait bagaimana mengambil keputusan dalam hal-hal yang berupa dilematik. Artinya Pak Johan dan bila dihadapkan pada suatu persoalan yang sifatnya dilematika itu masih harus bermusyawarah dengan kepala sekolah ya Pak? Iya, kecuali kalau memang itu kaitannya memang huruf dari saya. Kalau itu ada hal-hal atau kaitannya dengan sekolah, pasti saya ajukan nanti ke kepala sekolah dengan catatan ya, saya sampaikan apa yang harus disampaikan dulu. Maksudnya tidak langsung saya menyampaikan ini ada kasus ini silakan gimana kan tidak. Tetap backgroundnya apa, kalau bisa begini itu bagaimana, itu saya sampaikan ini orangnya begini, terusnya ini kalau begini kan ini salah, nggak ada yang salah, sama-sama benar gitu. Cuman kan harus tetap ada sikap gitu. Jadi tidak serta-merta harus langsung saya sendiri. Kalau misalnya Pak Johan persoalan itu sifatnya mendesak, namun Pak Johan dihadapkan pada hal yang sangat dilema itu Pak. Apa masih, sedangkan kepala sekolah tidak bisa ditemui waktu itu, gimana Pak Johan menghadapi itu? Apa masih menunggu kepala sekolah Pak? 3 tahapan yang saya lakukan pada saat mendesak. Pertama, kalau tahapan observasi itu tidak bisa saya lakukan pada saat itu. Lalu apa yang dikerjakan? Pertama itu hal-hal yang bersifat mendesak atau sudden. Sudden itu satu, saya kembali ke teori. Teori itu apa? Hal-hal yang memang saya punya, saya bisa jadi rujukan. Ada dasarnya secara teori pertama. Yang kedua baru insting atau insting saya yang saya juga gunakan dalam hal mengambil keputusan pada saat itu memang betul-betul harus saya jawab pada saat itu. Walaupun itu tidak ada kepala sekolah, tetap saya jawab dengan 2 landasan itu. Jadi pertama teori yang saya punya ataupun yang saya juga dalami terkait dengan persoalan yang terjadi. Contoh saja terkait disiplinan gitu. Jadi disiplin menurut si A kayak apa sih? Menurut si B gitu. Itu saya juga cari. Pada saat itu juga semunculnya yang jelas saya ada dasar. Tidak hanya serta-merta saya apa ya? Saya harus ada jawaban berdasarkan teori pertama. Yang kedua yaitu baru insting. Insting itu ada kaitannya dengan cultural effects.
Gimana itu kan kaprah itu ada begitu. Jadi salah kaprah, buku-buku juga saya pernah baca gitu Bu, karanya Swan kalau tidak salah kemarin itu juga ada yang mengutip tentang salah kaprah yang memang itu salah kaprah gitu. Jadi apakah salah enggak? Gitu. Karena itu terjadi di dan itu juga saya jadikan sebagai rujukan. Terus rujukan yang kedua kalau memang butuh referensi ya, ada di skrip bukunya itu juga menguak rahasia hal-hal yang mendesak. Jadi itu juga saya jadikan rujukan dalam hal menentukan sikap. Itu jadi itu dua. Kalau observasi tidak memungkinkan, itu saya gunakan teori-teori yang saya miliki berdasarkan buku-buku yang saya baca, tawaran-tawaran para tokoh, ya, terus baru insting yang bermain. Mencari tokoh ini secara culture ini boleh nggak bisa diterapkan begitu. Insting saya sendiri main di situ. Ya, alhamdulillah ya Pak Johan. Ya, Berarti Pak Johan sudah bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan dan dipelajari di modul 331. ya. Makanya itu kok nyangkut banget ini kok pernah saya juga kerjakan dan lakukan gitu. Ya Pak. Dalam mengambil keputusan terkait dengan adanya dilema etika, di mana Pak Johan dihadapkan pada persoalan yang begitu rumit itu, adakah sesuatu yang menurut Pak Johan dalam mengambil keputusan itu yang masih harus diperbaiki Pak Johan? Atau mungkin sudah dirasa pas seperti itu? Tidak, karena tahapan kalau dari uji ini mulai saya terapkan. Sebelumnya belum. Kalau itu sudah jadi keputusan saya kemarin ya, tak ada refleksi. Kalau udah itu baik benar lakukan, karena itu sudah menjadi keputusan. Diajari sama si modul 331, nggak gitu. Ada refleksi. Keputusan itu belum tentu itu final, gitu. Bahasanya begitu. Di situ saya belajar juga. Nah, ternyata banyak yang menjadi revisi setelah itu keputusan diambil. Contoh saja kemarin terkait dengan hal-hal yang disiplin waktu. Saya tidak cerita dulu saya sendiri. Saya sendiri banyak hal kebijakan kalau hal-hal keputusan yang menjadi itu dilematik itu satu saya bilang, saya sampaikan pada saya sendiri, saya tidak masuk dalam membantu saya ada hal yang saya harus kerjakan dan itu kaitannya dengan sekolah. Kerja laporan, entah fotokopi itu menjadi keterlambatan. Itu koreksi introspeksi diri gitu ya. Habis itu saya kembali otomatis fotokopi mukanya alasan. Karena berbagai macam alasan bisa sampaikan pada saat itu. Fotokopi bukanya lebih dari jam 7. Masuknya ke sekolah jam 7. Tak bisa waktu, tak bisa telat tak bisa on time gitu, tepat waktu gitu. Itu tidak bisa. Dan itu tetap jadi itu kebijakan yang saya ambil, tidak apa-apa terlambat asalkan saja ke kepentingan kerjaan sekolah. Itu saya ambil itu. Dan itu saya lakukan beberapa tahun dan itu ditabrak sama modul 331. Itu tetap kurang pas. Ditabrak gitu. Bagaimanapun kan bisa malamnya. Oh ya jadi gini. Jadi itu bagian dari revisi. Esensinya atau dasarnya itu ada, pasti tetap ada refleksi ataupun perbaikan kebijakan yang kaitannya dengan hal-hal yang dilematik kayak ini. Karena memang itu tak ada salahnya. Karena itu sama-sama kasusnya sama-sama benar. Jadi tetap harus ada refleksi, harus ada perbaikan. Karena nggak ada yang stuck. Zaman itu berubah terus. Kalau pertanyaan adakah perbaikan? Ada. Harus ya Pak. Harus. Karena ya apapun keputusan yang diambil oleh sekolah itu akan mencerminkan integritas sekolah ya, terhadap pemahaman masyarakat di sekitarnya ya Pak. Kemudian dari evaluasi atau perbaikan yang Bapak telah lakukan terhadap pengambilan keputusan itu, menurut Pak Johan apa saja yang mendukung keberhasilan dalam pengambilan keputusan itu Pak? Satu hal yang saya rasa amat mendukung karena efeknya itu personal, itu rasanya pertama itu yang mendukung saya itu bahwa hal tersebut itu berjalan dan itu saya katakan berhasil, saya merasa aman itu aja dan saya nggak terbebani dengan kebijakan yang saya juga sendiri itu lakukan.
pertama itu. Kedua, hal-hal supporting system itu ya rekan-rekan, dan juga orang lain yang ada di sekitar. Itu apa ya sebenarnya ya? Itu menjadi pendukung utama ataupun orang yang benar-benar mensupport terkait dengan kebijakan yang diambil. Gitu. Jadi evaluasinya mudah, observasinya mudah. Saya lihat aja juga dari ke depan setelah kebijakan itu diambil. Gitu. Kalau mereka itu semakin apa ya? Bahasanya saya semakin motivasinya kurang, berarti ada hal yang perlu direvisi, ada hal yang kurang pas. Gitu. Intinya saya nggak harus tanya, kamu dukung saya enggak? Nggak harus tanya. Jadi saya lihat aja kalau begini mereka ngerti nyaman enggak. Ke saya juga pun kebijakan yang diambil kalau dari saya pribadi itu pun saya nggak enak. Gitu. Mereka begini saya nggak enak gitu. Jadi harus ada direvisi. Gitu. Itu saya rasa itu mendukung ya yang di sekitar saya dan juga rasa lega, nyaman dan lega terkait dengan kebijakan itu. Bebannya sudah Pelong bukan alih tugas sebenarnya, cuman ya bagaimana kita kerja bareng, kolaborasi, bisa nggak mencapai satu visi itu gitu. Ya itu juga dibahas juga di modul-modul sebelumnya terkait dengan keyakinan visi itu. Kemudian Pak Johan, adakah pengalaman? Sebenarnya ini tidak perlu saya tanyakan. Pastinya dari apa yang Pak Johan sampaikan dari awal, Pak Johan sudah pernah mengalami membuat keputusan dari sebuah kasus yang dihadapkan pada dilema etika itu. Bisakah Pak Johan menceritakan pengalaman baik dalam sebelum Pak Johan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini maupun di saat berjalannya program ini terkait dengan kasus dengan murid ataupun dengan rekan sejawat, pilih salah satu Pak dengan contoh konkretnya. Saya sampaikan murid dan guru bagi saya itu luar biasa dan saya tidak bisa memisah dan memilihkan mereka. Jadi kasus ini kasus semua, kasusnya guru, kasusnya murid juga ya. Dimana terkait dengan struktur dan unstruktur itu. Dimana di sini dikenalnya itu bagi saya sendiri sebenarnya tak struktur. Cara tatanan administrasi itu urutannya, contoh saja kemarin itu ada kegiatan hasta karya terkait dengan digital. Berubah otomatis karena ada kunjungan sosialisasi dari ini kemarin berubah otomatis agenda itu berubah. Pada situ di situ kan dari keajikan jadwal udah tidak ajak ya. Cuman itu namanya fleksibel kalau dibilang. Itu dilema juga bagi kami. Bagi murid juga, si murid komplain, si guru juga komplain. Ini kan sama-sama komplain gitu. Cuman ini hal yang baru sebenarnya bagi saya. Dan ini tidak terjadi hanya kemarin itu sebenarnya. Kemarin-kemarinnya juga sebelum bergerak pun juga begitu. Jadi terkait dengan hal-hal yang sifatnya administratif, yang terjadwal, terschedule, ini bisa dirubah saat Todensial itu apa ya, kejadian yang harus dilakukan pada saat itu juga, dan itu tentu merubah. Kadang aja guru bahasa Indonesia semuanya itu tidak hadir, bisa saja langsung diganti bersama, padahal sekarang itu kan bahasa Indonesia contoh saja, dan itu tidak sering. Dan juga swasta sering begitu di sini. Cuman di sini kan ada disrupsi bagi saya, dan itu juga hal yang negatif. Disrupsi itu kan ada memang perubahan-perubahan yang mendesak, itu termasuk juga dalam pembelajaran. Pengaplikasian saja tiap hari, tiap bulan itu berubah. Jadi pembelajaran pun rasanya juga akan ke sana. Jadi ya sudah ikutin saja. Jadi begitu. Itu hal-hal yang kasus-kasus yang memang itu terjadi di sini. Dan dari awal sudah diambil keputusannya. Betul, itu sudah. Ya itu tadi keputusannya. Kalau hal yang secara validitas itu rangkaiannya pasti wajar gitu. Cuman kita instingnya guru, instingnya murid. Jadi saat murid itu harusnya sekarang jadwalnya bahasa Arab ataupun bahasa Inggris itu diganti otomatis tanpa mereka mempersiapkan sebelumnya, itu mereka sudah main. Contoh sekarang bahasa Inggris, saya ternyata pada saat itu langsung pada saat itu diganti bahasa Indonesia, mereka tidak komplain.
Kalau awalnya keluar hasil, kok tanya di buku nama? Aku tidak siap ini, ada yang cuma mereka sudah melakukan dan guru pun udah senyum. Gitu makanya jadi fleksibilitas kita tekankan gitu di sana. Menurut Pak Johan, proses pengambilan keputusan itu di mana ketika Pak Johan mengambil keputusan banyak komplain ya dari berbagai pihak, tapi akhirnya bisa kan mereka menerima. Iya. Ya, menurut Pak Johan proses pengambilan keputusan itu sesuai tidak dengan prinsip yang Pak Johan pelajari di Uji kompetensi 3.1? Iya. Kesesuaian maka saya tidak katakan juga sesuai karena loncat dari step atau langkah-langkah yang memang sudah diterapkan. Saya sampaikan juga ke kepala sekolah beberapa hal yang lain. Hal yang berupa dilematik ini terkait dengan hal-hal yang tidak fleksibilitas bahasanya itu kan ketekanannya itu kan lentur, resiliensi daya lenting boleh diganti untuk kegiatan asal lentingnya lebih tinggi. Bahasanya kepala begitu siap, jadi begitu. Materi ini sih akan diganti kalau ada hal yang mau diganti, cuman catatannya satu harus lebih daripada yang Anda edukasi. Bila kayak begitu, oh siap, saya bilang. Jadi walaupun itu diganti sebenarnya ada progres yang lebih sebenarnya nilai plusnya itu yang disebut apa ya disrupsi tadi gitu. Jadi harus pentingnya. Kalau kamu melakukan ngasih sekarang, mereka bisa ngasih lebih low. Oh ya sudah tadi pada saat itu. Jadi terkait dengan kebijakan atau kemampuan kebijakan pada saat itu satu, kita tetap menggunakan observasi hal yang itu kita nilai dari penggantinya itu lebih baik atau lebih buruk. Kita sampaikan sampai ada buku sampai sama sabdanya gitu. Nah kata Nabi, kalau kita itu kalau kita itu sama dengan yang sekarang kemarin itu aja kita sudah tidak beruntung loh ya. Jadi walaupun satu itu ada nilai plusnya dan ganti jadi yang itu begitu. Kecuali Anda bisa lebih satu langkah dari yang hal yang fleksibel itu. Kalau kamu tetap mau stay lebih dari yang kemarin gitu. Dan kamu berhak untuk menjalankan program yang kamu bilang itu siap. Makanya harus ada progres. Jadi kita tidak mau sama tetap gitu. Dan itu pun juga kalau secara kasus di nanti juga kita dapat sorotan. Ini ada dulu juga yang dihancurin di sekolah bahasa kita ya SMP kok tak kontrol gitu ya, bisa dikontrol dan kita di luar itu kita ternyata mau progres, kita maunya berkompetisi dalam hal yang negatif dan positif. Iri boleh, asal iri mau juga berkembang. Maksudnya niru ataupun bisa melakukan yang lebih silakan. Jadi kalau guru sini apa ya saya katakan selalu terima hal-hal yang tidak enak dari luar akibat progres yang kiat-kiat yang sekolah belum begitu lakukan. Itu ada orang yang juga entah dari bahasa apa itu dari karena ada sama. Tulisannya begini, jadi karena ada sama. Ada apa kalau itu masih dasar begitu. Kecuali kalau nanti nilainya negatif ya sudah turunin. Kalau mereka ini ada kaitannya dan bertugas hal yang baik ke mereka, walaupun mereka secara terpaksa, tanda kutip dia tuh tercatat ajudan telepon, jangan memaksakan diri. Ya. Di sini dipaksa terus gitu untuk selalu berkembang. Oh iya Pak Johan, dari proses pengambilan keputusan yang sudah Pak Johan lakukan berulang-ulang itu, menurut Pak Johan apa masih ada yang perlu dievaluasi atau dirasa sudah sangat baik sehingga kedepannya tetap seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, kebijakan itu selalu fleksibilitas dalam keputusan tentang kebijakan. Keputusan itu selalu menekankan fleksibilitas dengan catatan daya lenting itu yang semakin tinggi, bukan lentingnya itu semakin turun. Itu tentu juga perlu tetap dijadikan tidak hal yang permanen juga, tergantung dengan konteks atau lingkungan dan juga kurikulum yang katanya sudah mau kurikulum nasional sekarang padahal merdeka saja masih belum sepenuhnya gitu. Jadi tetap itu dijadikan nanti tujuan ataupun dasar daripada hal ini masih layak dan tetap untuk dipertahankan atau diganti. Yang jelas dari tadi walaupun diganti tidak
bukan malah kita stuck tetap atau malah turun gitu, malah celaka gitu. Harus berkembang. Ya, jadi kalau ukurnya yang saya dapat, dan itu juga hasil daripada